mengamalkan dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Halo adik-adik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Desi Mariana dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompas. Kompas adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk menetapkan atau menentukan arah mata angin. Kompas sendiri diciptakan oleh Flavio Gloria dari Italia. Nah, kompas sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama adalah kompas magnetik. Kompas ini ditemukan sejak 7 abad yang lalu. Kompas ini menggunakan magnet bumi sebagai alat untuk membuat dia berfungsi. Kedua adalah girokompas. Kompas ini berfungsi apabila ada air dan alkohol. Kompas ini ditemukan sejak abad ke-20. Selanjutnya adalah bagian-bagian kompas. Mari kita lihat bagian-bagiannya. Bagian-bagian pada kompas. Yang pertama, ada visir atau pembidik sasaran, yakni lubang halus dengan kawat halus yang berfungsi untuk membidik sasaran. Yang kedua, ada dial atau permukaan di mana tertera angka atau huruf seperti pada jam. Pada dial juga terdapat huruf-huruf yang melambangkan arah mata angin, misalnya N atau North yakni utara, E atau East yakni timur, W atau West yakni barat, dan S atau South yakni selatan. Dan yang selanjutnya ada jam penunjuk, yakni menunjukkan lokasi magnet bumi. Yang selanjutnya adalah tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar-putar. Yang selanjutnya yakni kaca pembesar, fungsinya untuk melihat sasaran dan angka pada dial. Dan yang terakhir yakni alat penggantung, yang berfungsi untuk tali atau dapat untuk menyangkutkan ibu jari tangan sewaktu melakukan pembidikan. Setelah melihat bagian-bagian kompas, tentunya adik-adik harus bisa menggunakan kompas tersebut. Mari kita lihat cara menggunakan kompas yang baik dan benar. Cara menggunakan kompas. 1. Letakkan kompas di permukaan yang datar. Yang kedua, cari benda yang akan dibidik. 3. Bidiklah benda melalui visir. Yang keempat, jika visir kurang jelas, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir untuk memudahkan melihat angka yang berada pada dial. Kelima, gunakan kaca pembesar untuk melihat angka agar lebih jelas. Yang keenam, titik sasaran balik disebut juga dengan checkpoint. Dan yang terakhir, sasaran balik atau back azimuth dipergunakan apabila kita akan kembali ke titik asal sebelumnya. Nah, untuk rumus back azimuth sendiri, apabila angka yang ditunjukkan kurang dari 180 derajat, maka harus ditambah 180 derajat. Nah, sedangkan jika angka tersebut melebihi 180 derajat, maka harus dikurang dengan 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda yang menunjukkan sesuatu, baik itu arah jalan atau bahkan hal lain tentang peristiwa. Adapun macam-macam tanda jejak. Yang pertama yaitu tanda jejak yang dibuat di atas tanah. Arti dari tanda jejak yang pertama yaitu damai atau tenang. Yang kedua ikuti jalan ini. Yang ketiga kamu berpisah. Yang keempat jangan dilewati. Yang kelima bahaya atau tolong. Keenam keperkemahan. Ketujuh saya telah pulang. Kedelapan bahaya. Kesembilan air racun. Ke-10 5 meter ada surat. Ke-11 perang atau musuh. Ke-12 air dangkal. Yang ke-13 yaitu kembali. Ke-14 tunggu. 15 ada rintangan. Ke-16 air kebalik. Ke-17 keadaan balik. Keadaan baik. Ke-18 keadaan buruk. Yang kedua yaitu tanda jejak yang dibuat dengan batu. Yang pertama yaitu jalan ke kiri. Yang kedua jalan ke kanan. Yang ketiga jalan terus. Yang keempat ada bahaya. Yang kelima jalan lewat. Yang keenam jalan ke arah yang tujuh batu di ujung. Yang ketujuh jangan ikuti jalan ini. Yang kedelapan jalan ke arah yang tidak ada batu. Yang ketiga yaitu tanda jejak yang dibuat dengan kayu, ranting atau rumput. Yang pertama artinya yaitu jalan ke kanan.
yang kedua jalan ke kanan, yang ketiga jalan terus, yang keempat lagi 1 kilometer, yang kelima ada bahaya, yang keenam jalan terus, yang ketujuh jalan ke kanan, yang kedelapan jalan ke kiri, yang kesembilan ada bahaya. Yang keempat yaitu mencari jejak binatang. Mencari jejak atau tracking adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh pramuka. Pengetahuan tentang jejak binatang perlu dipelajari terutama dalam keadaan survival.